Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dengan acara yang kita cintai ini, yaitu acara Manarema hari ini. Saya harap bahwa Bapak Ibu semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan belajar sedikit mengenai renungan firman Tuhan, supaya paling tidak kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Mari kita buka acara Manarema hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu boleh berjumpa lagi dengan segenap jemaat, segenap pendengar yang mengikuti acara Manarema hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu menjadi makanan bagi roh kami, sehingga kami boleh bertumbuh dewasa Tuhan. Kami perlu firman-Mu sebagaimana Engkau berfirman bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan untuk acara Manarema hari ini, saya ingin mengupas satu kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan singkat, yaitu tentang atribut-atribut Allah atau sifat-sifat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai 24, dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan: janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Sekali lagi, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 24 ini secara jelas menyatakan bahwa siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah karena memahami dan mengenal Allah, bukan karena yang lain. Namun, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah jika Allah sendiri tidak menyatakan dirinya supaya bisa kita kenal. Allah bisa menyatakan dirinya melalui karya ciptaannya atau melalui sumber yang terpenting, yaitu firman Tuhan atau Alkitab. Sebab firman Tuhan atau Alkitab tidak pernah membicarakan keberadaan Allah terlepas dari atribut-atribut Allah atau sifat-sifat Allah. Mengenal atribut-atribut Allah atau sifat-sifat Allah adalah merupakan upaya untuk lebih mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi untuk bisa mengenal Allah, bisa kita melihat dari sifat-sifat atau atribut-atribut Allah. Nah, kali ini saya akan membahas paling tidak mengenai atribut-atribut Allah secara berseri, ya, supaya paling tidak kita lebih tahu, lebih mengenal Allah lebih mendalam. Kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka pengertian atribut adalah sifat yang menjadi ciri khas suatu benda atau orang. Jadi, sifat yang menjadi ciri khas suatu benda atau orang. Kalau kita ambil dari Kamus Bahasa Inggris, menurut The Cambridge Advanced Learners Dictionary and Thesaurus, attribute is a quality or characteristic that someone or something has. Kalau saya terjemahkan adalah, atribut adalah kualitas atau karakteristik yang dimiliki seseorang atau benda.
Dalam bahasa Latin, kata atribut itu ditulis attributum, diartikan karakteristik atau kualitas. Jadi atribut-atribut Allah mempunyai pengertian sifat-sifat atau karakter Allah yang menunjukkan ciri khas Allah dan kualitas Allah. Banyak upaya untuk menggolongkan atribut-atribut Allah ini, sehingga pembagiannya bisa bermacam-macam. Paling tidak, saya akan membahas tentang 3 versi pembagian atribut-atribut Allah. Versi yang pertama, atribut-atribut Allah itu dibagi menjadi 2, yaitu atribut-atribut esensial atau sifat mendasar, sifat hakiki yang hanya ada pada diri Allah sendiri, dan atribut-atribut moral, sifat Allah yang berkaitan dengan moral yang tampak juga dalam diri manusia atau memiliki kesamaan dengan sifat manusia, akan tetapi berada dalam taraf dan intensitas yang jauh lebih tinggi daripada sifat manusia. Jadi ada yang membaginya dengan sifat-sifat atau atribut-atribut esensial dan sifat-sifat atau atribut-atribut moral. Kemudian pembagian versi yang kedua, ada yang membagi atribut-atribut Allah menjadi atribut-atribut incommunicable. Jadi incommunicable artinya sifat-sifat yang tidak ada pada makhluk ciptaan. Ya, itu incommunicable. Kemudian yang kedua, atribut-atribut communicable atau sifat-sifat yang ada pada makhluk ciptaan. Ada yang membagi demikian. Kemudian ada pembagian versi yang ketiga, yaitu dibagi menjadi atribut-atribut absolut, sifat-sifat yang berkaitan dengan esensi kealahan yang mutlak pada dirinya sendiri, dan atribut-atribut relatif, sifat-sifat yang berkaitan dengan esensi kealahan dalam hubungannya dengan makhluk ciptaan atau manusia. Nah, kita akan membicarakan nanti secara berseri tentang satu persatu atribut, tetapi saya akan mengambil pembagian yang pertama, yaitu atribut-atribut Allah yang dibagi menjadi atribut-atribut esensial dan atribut-atribut moral, ya. Nah, Bapak Ibu, paling tidak hari ini saya akan membahas satu atribut esensial daripada Allah, yaitu omnipotence atau maha kuasa. Nah, Allah berkuasa menciptakan sesuatu yang tidak ada atau nihil menjadi ada. Ia adalah pencipta langit dan bumi dan segala makhluk. Allah berkuasa dan menguasai segala ciptaannya. Allah itu memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu dan semua ciptaannya. Itu tentang kemahakuasaan Allah, sifat omnipotens daripada Allah. Nah, kita akan melihat dalam Ayub 11 ayat yang ke-7 dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Nah, ini memberitakan tentang sifat Allah yang maha kuasa. Demikian juga dalam Wahyu 19 ayat yang ke-6 dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Jadi kitab Wahyu pun juga menggambarkan sifat Allah sebagai yang maha kuasa. Kemudian saya berikan contoh yang terakhir, yang ketiga, paling tidak supaya ada keyakinan. Kalau cuma 1-2 ayat mungkin kita ada yakin. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang sifat omnipoten atau sifat maha kuasa Allah. Kita baca Ayub pasal 5 ayat 17. Dikatakan demikian, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak
didikan yang maha kuasa. Kembali Allah disebutkan sebagai yang maha kuasa. Nah, Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu boleh catat sendiri ayat yang lain, banyak sekali. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Ayub 33 ayat yang keempat, Mazmur 24 ayat 1 sampai 2, Mazmur 50 ayat yang pertama, Yesaya 40 ayat yang ke-26, Yesaya 44 ayat 24, Matius 3 ayat 9, Matius 19 ayat 26, Matius 28 ayat 18, Roma 4 ayat 17, dan lain-lain. Banyak sekali ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa Allah itu punya sifat esensial, yaitu sifat mendasar, sifat hakiki yang hanya ada pada diri Allah sendiri, omnipotens, maha kuasa. Paling tidak kita bisa mengerti tentang atribut-atribut Allah untuk mengenai kemahakuasaannya, ya, omnipoten, kemahakuasaannya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terpujilah namamu Tuhan, karena hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, renungan firman Tuhan yang singkat untuk kami boleh mengenal dan memahami Allah dengan segala sifat-sifat atau atribut-atributnya. Karena kami tahu dengan memahami dan mengenal Allah, maka kami akan menjadi kuat, tetap akan bisa bersandar pada Allah kami. Betapa hebatnya Allah yang kami percayai. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus